Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini saya akan membahas materi tentang bagaimana cara menghitung surplus konsumen. Nah, ini saya ada satu gambar ya, satu gambar kurva permintaan dan kurva penawaran dalam berbagai kondisi. Kemudian saya ambil salah satu contoh soal. Ini soal yang pernah diujikan di SBMPTN. Nah, mudah-mudahan yang tahun ini diujikan lagi sehingga kita sudah tahu cara penyelesaiannya. Baik, sebelum masuk ke pembahasan tentang surplus konsumen, saya akan membahas kurva ini dulu ya. Ini saya beri titik-titik dengan makna tertentu. Jadi harga pasar kan berada pada price equilibrium. Di sini titik temu antara kurva permintaan dan penawaran. Nah, dalam kasus yang lain ini biasa dikenal dalam kondisi penjual dan pembeli marginal. Artinya penjual dan pembeli sepakat dengan harga yang ada di pasar. Sementara kalau kita lihat di sini kurva permintaan dengan titik yang paling atas, ini dikatakan bahwa konsumen itu sebenarnya mampu membeli di harga P1 ya, mampu membeli di harga P1. Namun mereka berhadapan dengan harga yang berlaku di pasar lebih rendah. Makanya posisi konsumen yang berada di sini itu disebut sebagai pembeli super marginal. Disebut super karena dia punya keberanian membeli dengan harga lebih tinggi ya, super marginal, banyak duit nih. Dimana kita bisa temukan pembeli super marginal ini? Biasanya ada di tempat atau di balai lelang ya. Di balai lelang kan ada yang namanya pembeli super marginal. Orang terakhir menawar dengan harga tertinggi. Kemudian kalau kita telusuri lagi di kurva yang ini ya, kurva permintaan, ini ada yang paling rendah nih. Yang paling rendah ini di harga P2 ini, dia nggak berani membeli harga lebih tinggi, apalagi di harga pasar nggak berani. Makanya pembeli yang berada di sini disebut pembeli submarginal. Ini kelompok orang-orang yang suka berburu barang ilegal. Ada di pasar gelap ya. Jadi cari barang-barang yang murah ya. Kemudian kita bahas yang kurva ini. Ini adalah kurva penawaran. Penawaran ya, jadi si penjual yang posisinya di sini, penjual itu hanya berani kalau menjual jika harganya di atas harga pasar. Kalau harganya harga pasar, si penjual nggak berani. Yang nggak berani itu kita sebut sub. Nah, ini namanya penjual submarginal. Sama dengan ini kan, konsumen yang nggak berani berarti pembeli sub gitu loh. Sedangkan yang posisi di sini, si penjual, sebenarnya penjual berani melepas barang itu dengan harga yang rendah ya, karena mungkin biaya produksinya murah ya. Padahal dia ketemu dengan harga pasar yang lebih tinggi. Nah, ini bagi dia kan keuntungan. Ini yang disebut surplus produsen. Makanya posisi penjual yang ada di sini biasa dikenal dengan istilah penjual super marginal ya, super karena punya keberanian. Demikian penjelasan untuk kurva permintaan penawaran. Yang di atasnya sini ada daerah yang diarsir kuning, ini adalah daerah surplus konsumen, sementara yang ini adalah surplus produsen. Ya, disebut surplus ya itu tadi karena konsumen mempunyai kemampuan membeli lebih tinggi, namun harga pasar ternyata di bawah kemampuan dia. Ya, yang di sini surplus produsen sebenarnya berani melepas barang dengan harga rendah, tapi dia berhadapan dengan harga pasar yang lebih tinggi dari harga yang dia mampu jual. Oke, sekarang kita akan bahas hitungan dari soal ini ya. Surplus konsumen itu dihitung dengan rumus 0,5 kali quantity equilibrium dikalikan delta P. Nah, sekarang kita bongkar apa maknanya ini ya. QE atau quantity equilibrium itu artinya jumlah barang pada kondisi keseimbangan atau biasa disebut harga pasar ya. Jadi jumlah barang pada kondisi keseimbangan itu disebut quantity equilibrium. Ya, di sini ya posisinya. Sedangkan yang delta P itu selisih antara harga tertinggi dengan harga pasar. Harga pasarnya kan titik potong ini, jadi ada di price equilibrium. Harga tertinggi itu adalah harga pada saat konsumen tidak berani atau tidak mampu membeli lagi. Nah, konsumen berarti kurvanya kan kurva permintaan. Ketika konsumen tidak berani membeli lagi, berarti kuantitas yang diminta kan nol di sini, nol ya kan? Berarti harga tertinggi itu ada di sini. Nih, saya zoom dulu ya. Ini tertulis di sini P max, yaitu harga maksimum. Berarti kalau ini kita lihat fungsi ini 120 inilah harga tertinggi. Dari mana kita tahu? Harga tertinggi terjadi kalau Q-nya 0. Nah, Q-nya 0 ini
Kuantitinya 0, nggak ada permintaan. Kalau ini 0, berarti kan 0 kali min 2, 0. Berarti harganya 120. Hitunglah besarnya surplus konsumen pada saat harga pasar. Nah, ini harga keseimbangannya. Berapa selisihnya ini? 70. Ya, berarti kalau kita hitung, surplus konsumen adalah 0,5. Nah, sekarang kita cari dari mana angka 35 ini. Ini yang tadi 35 kan harga jumlah keseimbangan pada saat harga pasar yang berlaku. Harga pasarnya kan 50. Jadi kalau kita nyari Q-nya kan sebenarnya, nah saya akan coba bikin coret-coretan ya. Saya pinjam pulpen, saya tulis pakai mouse, tapi itu mungkin tulisannya jelek nih. P-nya saya isi 50 ya. Harga pasar ya, berarti 50. Kita tulis begini. 50 sama dengan 120. Wah, sip angkanya ya. 120 min 2Q. Semakin besar ya. Kita pindah ke kiri, min 2Q kan menjadi plus, maka hasilnya menjadi 2Q sama dengan, ini pindah ke sini kan jadi minus, menjadi 70. Berapakah Q? Nah, ketemu kan sekarang Q-nya adalah 35. Itu maksudnya. Nah, sekarang hitungannya di sini 0,5 kali 35 kali 70. Gampangannya gini aja. 0,5 kali 70 kan 35 juga. 35 kali 35 atau 35 kuadrat berapa? Kalau saya mengkuadratkan cara cepat begini ya, nggak usah pakai kalkulator. Ini misalnya kuadrat ya. 2 kali 3, 3 tambah 1 kan 4. 4 kali 3 berapa? 4 kali 3 itu 12 ya, 12. Kemudian 5 kuadrat 25. Berarti hasilnya ini. Nah, 1225. Ada ya? Ada ini 1225. Itu kalau saya yang mengkuadratkan. Saya hapus dulu coret-coretannya. Jadi kalau kita lihat hasil akhir tadi sudah ketemu sebesar 1225. Nanti lain kali kita belajar kuadrat-kuadratan. Soal yang kedua bentuknya begini. Kita diminta menghitung besarnya surplus konsumen sebelum dan sesudah pajak. Berarti kita harus hitung dua nih. Pertama kita hitung keseimbangan sebelum ada pajak. Ya, sebelum ada pajak rumusnya kan QS sama dengan QD. Karena di sini tidak ada QD, ya, yang ada PD, maka kita balik dia menjadi seperti ini. P adalah 26 min Q keluar menjadi plus, ya, saya jadikan QD sama dengan 26 min P. Nah, QS-nya sudah ada ini kan, QS-nya, maka hasil akhirnya menjadi ketemu PE-nya 6, QE-nya 20. Oke ya, kita simpan dulu, baru nanti bisa kita cari ini surplusnya. Sekarang kita lanjutkan untuk yang ada pajak. Kalau ada pajak, rumusnya kan menjadi QST sama dengan QD. Maka langkahnya adalah, pernah kita bahas bagaimana mengubah fungsi jumlah penawaran dengan adanya pajak. QS adalah 8 plus 2P, pajaknya 3. Maka ketemulah QST-nya adalah 2 plus 2P. Ya, cara lain begini, 3 kali 2, ini diminuskan kalau pajak untuk T ya. Min 3 kali ini kan min 6, min 6 plus 8 kan min 2. Min 22 ya. Ini setelah pajak. Nah, berapa keseimbangannya? Keseimbangannya adalah ini. Nah, sudah ketemu ya. PET ini adalah price of supply after tax atau harga keseimbangan setelah pajak, gitu adalah bahasa Indonesianya ya. Sekarang kita cari surplus konsumennya. Surplus konsumennya dengan rumus seperti ini. Saya singkat SK sekarang. Surplus konsumen sebelum pajak itu adalah 0,5 kali QE kali PE. Berapa QE-nya? QE-nya 20. Berapa delta P-nya? Delta P tadi kan selisih harga tertinggi dengan harga pasar. Harga pasarnya 6, harga tertingginya berapa? 26 nih ya, harga tertinggi itu adalah Q-nya 0. 6 dengan 26 selisihnya berapa? 20. Maka hasilnya begini. Sudah ketemu. Surplus konsumen sebelum ada pajak adalah 200. Bagaimana setelah ada pajak? Setelah ada pajak rumusnya menjadi begini. 0,5 kali 18 kali 18. Dari mana QE 18? Nih, QE 18 ya. QE setelah pajak. Kemudian delta P-nya ini adalah selisih antara harga pasar 8 dengan harga tertinggi. Nah, harga tertingginya tadi kan 26. Tetap kan karena diukur dari fungsi permintaan. 26 dengan 8 selisihnya kan 18. Maka ketemulah hasilnya 162.
Jadi kelihatan juga di sini pengaruh pajak terhadap surplus konsumen ya. Sebelum ada pajak, surplus konsumennya 200, setelah ada pajak turun. Harga juga demikian kan? Sebelum ada pajak harganya 6, setelah ada pajak harganya naik menjadi 8. Sehingga jumlah barang di pasar sebelum ada pajak 20, setelah ada pajak turun menjadi 18. Demikian contoh ya, contoh pembahasan soal surplus konsumen. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.